Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Halo Dokter. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Kali ini tema kita adalah pelayanan kedokteran okupasi di rumah sakit dan perusahaan. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Hari ini kita telah bersama Bapak Dr. Aris Akbar, Magister Kedokteran Kerja, Spesialis Kedokteran Okupasi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dok, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Mbak Wima. Alhamdulillah, selamat datang di studio kami ya Dok ya. Iya, terima kasih atas undangannya Mbak Wima. Baik, terima kasih. Kami juga pemirsa mengajak Anda untuk bergabung bersama kami pada waktunya nanti di line telepon 07113111454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Sekali lagi di 0823 1198 1790. Berbicara mengenai tema kita ini pelayanan kedokteran okupasi di rumah sakit dan perusahaan. Nah, Dr. Aris ini kalau berbicara mengenai kedokteran okupasi tampaknya masih sangat asing di telinga masyarakat. Apa sih sebenarnya kedokteran okupasi? Ternyata ada sebuah cabang ilmu kedokteran yang khusus mengkhususkan di cabang kedokteran okupasi. Apa sih sebenarnya Dok kedokteran okupasi ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih undangannya dan dari TVRI bekerja sama dengan ID cabang Palembang. Mungkin sedikit kami memaparkan tentang kedokteran okupasi. Sebenarnya spesialis kedokteran okupasi ini adalah salah satu cabang kedokteran ilmu komunitas, di mana ini sasarannya itu komunitasnya adalah para pekerja. Para pekerja di mana di seluruh sektor, baik itu seluruh sektor informal ataupun formal, baik itu cabang yang kecil ataupun ya, sampai dengan perusahaan yang besar. Karena itu keberadaan kedokteran okupasi ini sebenarnya sangat diperlukan bagi komunitas pekerja, di mana kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak nantinya bagi pekerja dan juga bisa melindungi para pekerja ini dari kemungkinan penyakit akibat pekerjaan yang ditimbulkannya ketika mereka bekerja, di mana setiap pekerjaan itu memiliki banyak resiko di dalamnya, mulai dari faktor fisika, misalnya contohnya debu. Kemudian ada faktor kimia, misalnya daripada bahan-bahan kimia, apakah itu benzen, teluen, silen. Kemudian ataupun juga dari hazard biologis, misalnya ketika para pekerja ini, seperti kami dokter ini terpapar paparan biologis di rumah sakit. Misalnya ada virus COVID yang kemarin lagi naik, kemudian ada TBC, kemudian bakteri tuberkulosis, ataupun HIV, dan juga banyak lagi yang lain. Selain itu, selain dari fisika, kimia, dan biologi, ada juga namanya hazard ergonomi. Risiko ergonomi ini berkaitan dengan kegiatan angkat-angkut para pekerja, di mana ini bisa menimbulkan banyak yang bisa ditimbulkan, apakah dia cedera pada leher, cedera pada bahu, ataupun sakit pada tulang belakang, dan terakhir adalah hazard psikososial ataupun hazard mental, gangguan kesehatan, di mana ini akhir-akhir ini banyak kita sering jumpai pada pekerja yang mengalami lingkungan kerja yang mungkin sedikit tidak nyaman bagi mereka ketika mereka mendapatkan tekanan dari atasan ataupun dengan bawahan yang nggak mau diatur. Nah, itu menimbulkan stres tersendiri pada pekerja. Karena itulah mungkin keberadaan kami spesialis okupasi bisa menjembatanin ataupun bisa membantu para pekerja ini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut untuk mengurangi resiko mereka timbul penyakit akibat pekerjaan. Tapi misalnya melihat dari sebegitu pentingnya sebenarnya peran dokter okupasi ini sendiri pada perusahaan ataupun juga di dunia kerja pada pelaksananya, tapi kenapa kok masyarakat sepertinya masih sangat asing begitu ya dokter yang mendengar kedokteran okupasi, seperti apa Dok? Iya benar, karena rata-rata memang dokter yang setelah lulus ataupun setelah mencapai pendidikannya sebagai dokter umum biasanya akan melakukan pemilihan spesialisnya yang lebih awam lah, ataupun yang lebih banyak ya, ataupun yang kira-kira yang banyak peminatnya. Contohnya bedah, penyakit dalam, ataupun juga obgyn. Nah, ini sementara peminatannya banyak sekali. Sementara okupasi ini sangat sedikit sekali yang meminatinya, karena memang kemungkinan yang tadi komunitasnya juga sedikit, pekerjaan juga sedikit, sehingga menganggap ini juga tidak terlalu besar, sehingga juga masyarakat pada umumnya dan juga pekerja ataupun perusahaan tidak mengetahui nih, oh ternyata ada loh dokter yang membidangin ataupun menspesialisasi di bidang kedokteran kerja ataupun di bidang okupasi ini. Karena itu memang secara nasional pun memang kami masih sedikit juga jumlahnya ini Mbak, karena itu
diharapkan mungkin bagi teman-teman sejawat yang masih baru selesai pendidikan bisa melanjutkan perjuangan ataupun bisa melanjutkan pendidikan nanti di bidang kedokteran okupasi sehingga kita bisa lebih bermanfaat kepada komunitas pekerja nantinya. Ada berapa sekarang, Dok? Kalau sementara ini di Indonesia ini kebetulan spesialis kedokteran okupasi ini nggak sampai 200-an. Oh iya? Ya, kurang lebih hanya 195-an orang itu di seluruh Indonesia, dan sementara di Sumatera Selatan ini kita sendiri dan di Palembang ini secara khusus mungkin sekitar hanya 4 orang ataupun 3 orang seperti itu yang aktif melakukan pelayanan kedokteran okupasi. Sehingga memang rujukan pun sekarang mungkin masih jarang karena perusahaan juga banyak belum tahu nih, banyak belum terpapar bahwa oh kita punya dokter spesialis okupasi di Palembang. Jadi sebenarnya harusnya perusahaan-perusahaan itu bekerja sama begitu ya, Dok, atau memiliki paling tidak memiliki 1 orang dokter okupasi di perusahaannya masing-masing untuk memantau bagaimana kesehatan pekerjanya dan apa saja dampak yang ditimbulkan yang mengakibatkan katakanlah terganggunya kesehatan kerja selama mereka bekerja. Tapi pada kenyataannya apakah memang ada seperti itu, Dok, khususnya untuk di kita? Mungkin secara idealnya memang sebaiknya Mbak Wimaya di setiap perusahaan adalah dokter spesialis okupasi untuk tata laksana pada pekerjanya. Kalaupun memang di perusahaan tersebut tidak memiliki dokter spesialis okupasi di perusahaannya, maka sebaiknya ada cara ataupun ada SOP yang mengatur ketika ada temuan ataupun ada masalah gangguan kesehatan pada pekerjaannya ini, sebaiknya dilakukan referral atau sebaiknya dilakukan rujukan ke dokter spesialis okupasi. Karena banyak yang kita dapatkan ini sebenarnya yang akhirnya baru ke dokter okupasi ini setelah ke dokter yang mana-mana gitu loh. Setelah ke dokter internis, setelah ke dokter bedah, setelah ke dokter lain. Nah mereka nggak bingung nih mau apa lagi tata laksananya untuk perusahaannya. Kadang pasien yang pasca kecelakaan pun setelah mereka misalnya setelah putus tangannya, pekerja yang setelah putus tangan ataupun setelah mengalami serangan stroke sehingga mereka lumpuh pada tangan dan kakinya, pekerja ini kalau dibilang perusahaan ini sudah tidak efektif lagi nih. Bagaimana nih? Apakah perusahaan akan memberhentikan dia atau mau dikemanakan? Ini tentu bingung nih perusahaan. Mau diberhentikan tentu akan dilakukan tuntutan dari perusahaannya. Karena itu ketika pasien itu ataupun perusahaan melakukan referral kepada dokter spesialis okupasi, maka nanti akan dilakukan penilaian kelayakan kerja ataupun status return to work pekerja ini pasca kecelakaan ataupun pasca mengalami serangan penyakit, apakah itu stroke, pasca serangan jantung. Karena ini nggak bisa langsung kita kembalikan ke tempat semula. Jadi harus dilakukan penilaian 7 langkah penilaian kembali kerja namanya. Kita akan menilai job description-nya, apakah job demand-nya apa, sebagai apa. Kemudian kita akan menilai kemampuan kapasitas fisiknya, apakah bisa kembali. Kemudian juga bisa kita menilai faktor risiko ketika dia kembali nanti, dia akan bisa berisiko penyakitnya semakin berat atau enggak. Kemudian apakah ada toleransi dari perusahaan, dan terakhir adalah kesimpulannya. Apakah pekerja ini bisa kembali bekerja ke tempat yang lama, ataukah dia memang harus alih tugas, atau memang yang terakhir dia harus namanya unfit permanen. Artinya memang pekerja ini tidak bisa lagi kembali bekerja ke tempatnya semula. Nah itu ada aspek legal di sana itu Mbak Wima. Jadi ketika perusahaan punya aspek legal, punya surat keterangan yang menyatakan pekerja ini unfit secara permanen, maka perusahaan berhak mungkin untuk mempensiunkan dini pekerja ini. Sehingga ini ada aspek pelindungan hukum bagi pekerja dan juga bagi perusahaan. Jadi manfaatnya kita bisa ke pekerja dan juga bisa bermanfaat ke perusahaan. Tapi sejauh ini apakah memang sudah dilaksanakan begitu, Dok, di perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan? Kalau sementara ini, kalau sejauh saya yang di Sumatera Selatan ini yang kita dokter spesialis okupasi belum belum banyak yang memegang perusahaan. Rata-rata kebetulan saya di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dan juga di RSUD Banyuasin. Kemudian ada teman saya Dr. Ardi itu di di Rumah Sakit Pertamina, dan juga ada Dr. Nur di Rumah Sakit Caritas. Kebetulan saya juga megang perusahaan satu di Banyuasin, sementara yang lain kayaknya belum ada dokter spesialis okupasinya untuk perusahaan-perusahaannya. Jadi mungkin tentu harapannya kita perusahaan kalaupun memang tidak bisa menyediakan dokter spesialis okupasi di perusahaannya, mereka bisa melakukan referral, bisa melakukan ada SOP ketika pekerja ini kita curigai penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan akibat kerja, ini dikembalikan ke dokter okupasi untuk tata laksananya. Karena kita dokter okupasi ini kita seluruhnya kita meliputi mulai dari aspek klinis,
penegakan diagnosis penyakit kait kerja, tata laksana akibat kerja, kemudian aspek promosi, kita melakukan promotif pada pekerja di lingkungan pekerjaan, kemudian aspek preventif, kita akan melindungi pekerja ini dari paparan bahaya yang ada di resiko di tempat kerjanya. Mulai tadi ketika dia ada debu, dia harus menggunakan masker apa nih, jenis maskernya seperti apa. Apakah yang respirator, apakah N95, apakah N93, itu ada jenisnya macam-macam. Kemudian apakah ketika dia di tempat kerja ada kebisingan, ini menggunakan alat pelindung pendengarannya jenis apa? Apakah cukup earplug atau apakah harus earmuff? Apakah harus kombinasi keduanya untuk mengurangi kebisingan di tempat kerjanya. Nah, itu tata laksana daripada aspek preventif di kedokteran okupasi. Ada juga aspek kuratif ketika dia memang udah mendapatkan penyakit akibat kerjanya, kuratifnya apa nih? Jadi ketika misalnya kita dapatkan pekerja ini udah mendapatkan sakitnya nih, oh dia udah menderita tuli akibat kerja. Nah, aspek kuratifnya apa? Pengobatannya apa? Itulah kita menggunakan hearing conservation program namanya. Kita melakukan tata laksana untuk pelindungan pendengarannya supaya tidak bertambah jelek, tetapi menjadi semakin bagus. Itu untuk aspek kuratifnya. Kalau perannya sebenarnya apakah beda dok antara peran dokter okupasi di rumah sakit atau juga peran dokter okupasi yang ada di perusahaan? Apakah beda begitu? Sebenarnya mungkin secara garis besar hampir sama Mbak ya, tetapi memang ketika dokter okupasi itu di rumah sakit dia lebih kepada aspek klinis yang didapatkan. Kita mendapatkan rujukan ataupun penilaian nanti pada pekerja yang sudah mengalami penyakit misalnya udah mendapatkan sakitnya ataupun mendapatkan kecelakaan kerja, nah itu aspek daripada peran dokter okupasi di rumah sakit. Ketika di perusahaan dia lebih kepada mungkin kepada aspek preventif, mencegah. Screening ya dok? Screening, dia akan melakukan penilaian bagaimana nih mencegah karyawannya jangan sampai sakit. Nah, aspek preventifnya mereka yang dikerjakan, aspek promotifnya yang mereka lakukan. Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan kembali, masih akan kita bahas mengenai pelayanan kedokteran okupasi di rumah sakit dan perusahaan. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo Dokter masih akan kembali. Di era digital ini, teknologi berkembang begitu pesat. Kecerdasan buatan membantu kita mencari jawaban. Mobil listrik membawa kita ke masa depan yang lebih hijau. Rumah pintar membuat hidup lebih nyaman. Namun, di balik semua kemudahan itu tersimpan tantangan yang tak kalah besar. Penyebaran hoaks, kecanduan layar, privasi yang terancam, hingga etika penggunaan AI yang dipertanyakan. Teknologi adalah alat, manusialah yang menentukan arah penggunaannya. Bijak bermedia, kritis menyerap informasi, dan selalu utamakan etika dalam setiap inovasi. Disinilah kami berdiri, mengabarkan yang positif, mewartakan semangat, menyatukan cerita rakyat jadi inspirasi bangsa. Karena kemajuan tak pernah datang sendiri. Ia tumbuh bersama suara, wajah, dan semangat kita semua. TVRI Sumatera Selatan, bersama maju, bersama menginspirasi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih akan kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema yakni pelayanan kedokteran okupasi di rumah sakit dan perusahaan. Masih bersama Dr. Aris Akbar, Magister Kedokteran Kerja, Spesialis Kedokteran Okupasi. Kami juga masih mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ini dari 0822 8723 09 sekian-sekian. Mau bertanya, apakah seseorang bisa memilih dokter okupasinya sendiri? Jika iya, bagaimanakah cara memilih okupasi yang tepat untuk diri kita dan apa saja yang kita pertimbangkan? Ini jika perusahaannya tidak memiliki dokter okupasi ya, Dok ya. Kemudian apakah butuh rujukan dari perusahaan ataukah memang dengan kesadaran kita sendiri menuju ke dokter okupasi? Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik tentu. Apakah pekerja ini bisa nih kalau mereka merasa kayaknya saya menderita penyakit akibat kerja nih, Dok. Nah, silakan berkonsultasi ke dokter spesialis okupasi yang terdekat. Kita di Palembang tadi saya sampaikan ada 3 orang. Silakan mungkin bisa ke Caritas, bisa juga ke saya ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari ataupun juga bisa ke teman saya di Dr. Ardi di Rumah Sakit Pertamina di Pelaju. Jadi silahkan nanti bisa ke konsultasi. Memang pertamanya mungkin ketika untuk screening awal penentuan penyakit akibat kerja, biasanya ini kalau misalnya pekerjanya ditanggung oleh BPJS Tenagakerja, bisa akan melakukan pembayaran dulu di awal. Biasanya tidak tanggung sama perusahaan. Ataupun misalnya perusahaannya bagus ini, biasanya mereka akan cover dulu. Perusahaan bertanggung jawab nih, oh ini sepertinya pekerja ini kami curigai menderita penyakit akibat kerja. Maka mereka akan kirim pekerja ini ke dokter okupasi. Maka akan dilakukan penilaian 7 langkah penilaian penyakit akibat kerja. Apakah memang pekerja ini menderita penyakit akibat kerja. Di situ kita akan menentukan dulu nih, kita akan mencari dulu, kita aspek klinisnya akan kita tegakkan, diagnosisnya akan kita tentukan. Apakah pekerja ini memang menderita suatu penyakit akibat pekerjaannya. Kemudian kita akan melakukan anamnesis. Kita akan tanya apakah ada pajanan ataupun faktor risiko apa saja di tempat kerjanya. Kemudian kita akan melakukan pengukuran di tempat lingkungan kerjanya itu. Apakah memang pajanan itu memang cukup dosisnya untuk bisa menentukan menimbulkan penyakit akibat kerjanya pada pekerja ini. Kemudian juga aspek daripada lamanya. Apakah dosisnya ini mencukupi daripada bisa menimbulkan penyakit akibat kerja ini. Kemudian selain itu kita akan mencari literatur dan ini tidak cukup 1 kali, Mbak. Jadi ini memang harus pekerjanya harus senantiasa datang ataupun tiktokan ke dokter okupasi untuk penilaiannya. Kita akan melakukan, mungkin kita juga akan melakukan visitasi ke perusahaannya. Apakah memang ada faktor risiko yang seperti tadi disampaikan. Kita akan melakukan pengukuran di tempat pekerjanya, kita akan melakukan penilaian, berapa lama pekerja ini sudah di sana. Kemudian kita akan melakukan searching nih di apa itu namanya evidence based medicine. Jadi kita akan melakukan pencarian di literatur seluruh dunia ini apakah penyakit mereka ini bisa ditimbulkan oleh pajanan di tempat kerja itu. Sampai nanti pada akhirnya, oh ternyata ini memang penyakit akibat kerja, sehingga kita bisa melakukan tata laksana. Oh ketika ini memang penyakit akibat kerja, maka ini nanti akan di-cover oleh, kalau pekerjanya masuk dalam pada anggota BPJS Tenaga Kerja, maka ini akan di-cover oleh BPJS TK. Dan biaya yang di awal ini akan dikembalikan oleh BPJS Tenaga Kerja, dan kita akan melakukan tata laksana aspek klinisnya tadi. Oh ketika nanti kita dapat sakitnya ini, maka kita akan melakukan tata laksana manajemen sesuai dengan penyakit akibat kerjanya, sesuai dengan diagnosis klinisnya. Sebenarnya apa saja sih, Dok, penyakit-penyakit yang paling sering begitu yang dikeluhkan oleh pekerja yang berada di perusahaan yang biasanya ini sering dikeluhkan begitu. Kemudian juga bagaimana penanganannya? Baik. Biasanya yang paling sering, biasanya setiap perusahaan itu tentu memiliki tools ataupun peralatan di tempat kerja yang sering digunakan. Dan yang paling sering itu adalah tentu mesin. Nah, mesin ini biasanya menimbulkan yang paling sederhana lah. Mesin yang sederhana itu biasanya paling sering menimbulkan suara ataupun kebisingan. Di mana ini ada aturannya, tidak boleh kebisingan itu tidak lebih dari 80 desibel. Dan ini ada juga ketentuannya, tidak boleh terpapar lebih dari 4 jam ketika lebih dari 85 desibel. Nah itu semuanya ada ketentuannya. Jadi begitu nanti di tempat kerjanya, itu yang paling sederhana. Ketika di tempat kerjanya ada paparan kebisingan, dan ternyata pekerja ini ketika kita panggil dia juga sering nah itu kita sudah curiga tuh ini pekerjaannya, atau ketika dia berbicara dia akan
suaranya meninggi. Itu artinya dia tidak terdengar dengan suaranya sendiri, sehingga dia meninggikan suaranya untuk orang lain mendengar. Padahal menurut orang, kenapa Bapak ini kok ngomongnya teriak-teriak ya? Padahal karena dia kurang mendengar daripada suaranya sendiri. Nah, itu yang paling sederhana kita curigai untuk terjadi namanya NIHL, Noise Induced Hearing Loss, ataupun gangguan pendengaran, kehilangan fungsi pendengaran akibat daripada induksi ataupun paparan pajanan daripada kebisingan. Nah, itu yang paling sering. Tapi di perusahaan tentu banyak, tergantung. Ini yang paling sederhana sih ya yang saya sampaikan NIHL ini. Tentu kita apalagi di Sumatera Selatan ini kita punya perusahaan minyak, kita punya perusahaan batu bara, kita punya perusahaan pupuk, dan ini semua ada bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan fisika yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Dan ini kadang kita dapatnya ini Mbak ketika dari medical check up. Dari ketika pekerja ini ataupun perusahaan melakukan medical check up tahunan, ini kita dapatkan nih misalnya ketika pada pekerja ini, dia bekerja dengan paparan debu nih, misalnya debu silika ataupun debu asbes ataupun debu batu bara. Ketika kita dapatkan, kita curiga daripada hasil ronsennya mungkin ada gambaran infiltrat, kemudian dari hasil spirometrinya kita dapatkan hasil restriksi, maka itu kemungkinan kita curiga terjadi penyakit akibat kerja, kemungkinan daripada gangguan di paru-parunya. Nah, itu kita nilai semuanya, kita akan melakukan ini, tetapi kadang-kadang perusahaan juga denial. Ketika itu keuntungan juga kalau melakukan medical check up dengan dokter spesialis okupasi, Mbak. Ketika kita melakukan medical check up dengan dokter spesialis okupasi, itu biasanya hasilnya itu tajam tuh. Maka dalam arti kata, biasanya kalau medical check up hanya disampaikan sehat. Kalau kita dokter okupasi akan menentukan fit atau tidak fit pekerja ini, fit to work atau fit with limitation, ataupun dengan terbatas dengan kemampuan dia, ataupun fit with restriction, ataupun unfit temporary. Ketika mungkin didapatkan dari hasil MCU ini, misalnya tadi yang seperti saya sampaikan ada gangguan spiro, ada gangguan ronsen, kita dapatkan ini gangguan daripada paru-parunya, maka biasanya ini kita buatkan unfit sementara untuk pada pekerja ini. Nah, biasanya perusahaan nggak terima nih. Kenapa nih di unfitin? Alah, lu tetap aja bekerja seperti biasa. Padahal kita pengennya kita mencegah jangan sampai pekerja ini semakin sakit nantinya. Dia harus segera berobat nih, harus kembali ke dokter okupasi untuk dinilai lagi kelayakan kerjanya. Apakah pekerja ini bisa kembali ke tempat kerja yang lama atau dia harus pindah? Jadi jangan sampai dia akan memperberat penyakitnya. Tapi biasanya perusahaan juga tutup mata ketika hasilnya kita sampaikan itu. Kadang biasanya kan Mbak, kita nggak mau nerima yang jelek. Iya, betul. Bahkan pekerjaannya pun sendiri juga seperti itu. Saya sehat kok dok, saya nggak sakit. Padahal kita udah tahu ini sakitnya kemungkinan karena pekerja. Karena mereka nggak mau terima. Mereka tetap aja bekerja. Akhirnya yang didapatkan ketika nanti usianya semakin lanjut ataupun ketika semakin lama bekerja, PAK-nya akan muncul. Penyakit akibat kerjanya akan ketahuan nanti. Ini menarik dok. Jadi kalau misalnya mungkin perusahaan banyak yang tidak menyangkal begitu ya, katakanlah menyangkal dengan hasil dari rujukan yang MCU-nya seperti apa hasilnya. Tapi pada kenyataannya mungkin perusahaan juga membingung apakah ini memang penyakit yang terpapar karena akibat resiko pekerjaan atau memang habit dan lain sebagainya begitu. Ini kan juga tentunya menjadi alasan perusahaan. Mungkin ini memang bawaannya begini begitu loh. Nah, seperti apa harusnya katakanlah membedakan antara memang ini adalah penyakit yang memang harusnya dipertanggungjawabkan oleh perusahaan tersebut karena didapat setelah melakukan pekerjaan ini beberapa tahun begitu. Itu seperti apa dok? Nah, itulah makanya kita kembalikan tujuan daripada referral untuk ke dokter okupasi itu adalah kami akan menentukan apakah memang penyakitnya ini apakah karena pekerjaan atau work related, artinya diperberat oleh pekerjaannya. Artinya pekerja ini sudah memang memiliki penyakit sebelumnya, sehingga ketika dia masuk bekerja dia akan muncul ataupun menjadi lebih berat sakitnya. Nah, itu lewat tadi itu Mbak, lewat 7 langkah penentuan diagnosis penyakit akibat kerja. Dan itu sudah menjadi konsensus bahwa apakah nanti di situ ada faktor risiko dari dirinya sendiri, apakah ada faktor risiko dari keluarga, apakah ada faktor risiko daripada lingkungannya sebelumnya. Nah, ini saya contohkan yang sebenarnya saya dapatkan ini
banyak di UMKM, Mbak. UMKM ini kebetulan penelitian saya pada waktu S2 kemarin itu tentang asma pada peternak ayam. Jadi gimana seorang yang tidak pernah kena asma sebelumnya, ini ketika mereka bekerja di tempat yang lingkungan, namanya ketika bekerja di peternakan ayam kan kena semua tuh. Ada debu organik ataupun daripada debu pakan ayamnya, adapun dari bahan-bahan kimia penyemprotan, karena mereka disinfektan juga menggunakan salah satunya formaldehid. Nah, itu bisa mencetuskan semua ataupun bisa menimbulkan gangguan serangan asma, Pak. Jadi dari sana kita bisa menentukan, oh ini ternyata ketika memang pekerja ini sebelumnya tidak ada asma, ketika dia masuk ke lingkungan kerja itu mendapatkan asma, maka itu kita udah pasti, udah hampir 90% kita udah curiga penyakit akibat kerja. Tapi ketika memang, oh ternyata sebelumnya dia sudah menderita asma nih, begitu dia masuk ke situ, dia akan diperberat namanya. Jadi itu bukan masuk penyakit akibat kerja. Jadi bukan asma akibat kerja, namanya asma yang diperberat oleh pekerjaan. Jadi itu contoh yang sederhana. Jadi kita bisa dengan 7 langkah diagnosis PAK itu, kita bisa membedakan antara apakah penyakit ini memang karena pekerjaannya, apakah karena ada faktor yang lain, apa faktor lingkungan. Misalnya juga, ternyata dia di rumah ada kerjaan yang lain, Pak. Misalnya di tempat pekerjaannya dia cuman duduk lama ataupun nggak angkat angkut. Ternyata dia di rumah kerja sambilan jadi tukang isi air galon lah, yang angkat galon itu. Dia dapat sakit pinggang, dia datang ke dokter okupasi dengan mengeluh sakit pinggang. Oh, itu belum tentu dia penyakit akibat kerjanya karena pekerjaannya. Berarti dia ada faktor di luar pekerjaannya, itu bukan penyakit akibat kerja. Harusnya tentunya perusahaan harus bertanggung jawab penuh ya, Dok ya. Betul. Terhadap apa yang terjadi, faktor risiko yang diterima oleh para pekerjanya setelah beberapa tahun bekerja di situ, kemudian juga harus bertanggung jawab penuh. Yang menjadi permasalahannya, apakah selama ini ada kasus yang katakanlah pada saat, kalau misalnya si pekerja ini katakanlah kehilangan anggota tubuh pada saat bekerja, itu kan otomatis tidak bisa mengelak katakanlah perusahaan. Tapi kalau pada kenyataannya katakanlah penyakit misalkan kanker, kemudian juga bronkitis, nah itu kan tidak bisa serta merta begitu. Mungkin ini karena merokok, mungkin ini karena ini ada alasan untuk tidak bertanggung jawab. Tapi jangan dijawab dulu, dokter, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo dokter, masih akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai pelayanan kedokteran okupasi di rumah sakit dan perusahaan. Masih bersama Dr. Aris Akbar MKK SPOK dari ID Cabang Palembang. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113 11454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790 melalui WhatsApp. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dari 0853 6965 sekian-sekian. Assalamualaikum Kak, izin ingin memberi pertanyaan, yaitu bagaimanakah peran terapi okupasi dalam rehabilitasi pasien di rumah sakit? Terima kasih sudah bergabung bersama kami, ini dari Mbak Siwi. Seperti apa dokter, silahkan dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik tentu dari Mbak Siwi. Tentu apa sih peran dokter okupasi untuk tata laksana okupasinya di rumah sakit pada pekerja? Jadi itu namanya ketika dia di rumah sakit namanya program return to work, program kembali bekerja. Jadi pekerja yang sudah mengalami sakit ataupun mengalami kecelakaan akibat kerja, maka itu akan dikembalikan itu kembali ke dokter okupasi untuk penilaian kembali bekerjanya. Ketika kita dokter spesialis okupasi menentukan bahwa pekerja ini tidak layak untuk kembali bekerja, misalnya sederhananya pekerja ini mengalami kelumpuhan ataupun kelemahan pada tangan dan kakinya, stroke lah misalnya, sehingga dia ketika akan kembali bekerja, perusahaan akan bingung nih, sementara dia tugasnya sebagai mekanik, harus pukul-mukul, harus angkat-angkut, harus memegang barang ataupun bahan yang untuk digunakan selama bekerja. Maka itu dikembalikan ke dokter okupasi untuk melakukan program namanya return to work. Ketika pekerja ini memiliki BPJS Ketenagakerjaan,
maka itu akan di-cover oleh BPJS TK. Biasanya dia akan setelah mereka udah dirawat, dia akan kembalikan ke dokter fisioterapi. Kita nanti dokter okupasi akan bekerja sama dengan dokter fisioterapi di rumah sakit umum atau di rumah sakit tempatnya bekerja. Dan kita akan mulai melakukan pelatihan. Mulai dari awalnya itu kita akan melakukan pengukuran kekuatan ototnya, kekuatan otot tangannya kita periksa, kekuatan otot kakinya kita periksa. Yang bermasalah dalam tubuhnya itu melakukan pemeriksaan. Kita akan melakukan pengukuran. Setelah kita lakukan pengukuran, maka kita akan melakukan tata laksana ataupun terapinya. Seperti apa? Ketika dia akan sehari-harinya memegang hammer ataupun palu, maka kita akan berlatih mengukur kekuatan menggenggamnya. Itu ada alatnya untuk mengukur kekuatan menggenggamnya, apakah dia sudah bisa menggenggam palu tersebut. Kemudian kita melakukan gerakan mulai dari fleksi, ekstensi, apakah dia bisa menggerakkan palu itu untuk maju ke depan, ke belakang. Nah itu kita lakukan latihan semuanya. Jadi tidak hanya pada satu aspek, jadi juga seluruh aspek. Dari aspek gizinya, ketika mungkin pekerja ini, ternyata dia menderita stroke karena darah tinggi dan hipertensi. Makanya kita akan lakukan tata laksana penghitungan juga ataupun gizi pada pekerja ini, berapa kebutuhan kalorinya hariannya berapa. Kemudian apakah dia perlu melakukan program penurunan berat badan. Nah, itu semua kita satukan dalam namanya program return to work, program kembali bekerja. Sampai kita memutuskan, kita kembalikan ke perusahaan, kita tutup kasus nih. Oh ini udah selesai, pasien sudah bisa kembali ataupun pekerja ini sudah siap kembali untuk bekerja di perusahaan yang lama. Karena jangan sampai ketika nanti dia sudah mengalami kelemahan ataupun lumpuh pada tangan dan kakinya, perusahaan langsung seperti tadi sampai Mbak Wima, ini habis manis sepah dibuang. Jadi dia ini sudah tidak produktif lagi bagi langsung perusahaan. Ya, langsung lupakan, langsung dibuang, tidak dipensiunkan ataupun dirumahkan. Kan kasihan untuk pekerjanya. Baik, tadi sebelum jeda kita sudah sempat menyinggung begitu dok, pertanyaan yang belum sempat terjawab, bagaimana kalau misalnya katakanlah perusahaan-perusahaan ini masih ada denial begitu untuk katakanlah penyakit-penyakit yang memang masih itu kronis tetapi masih bisa ada elakannya begitu. Mungkin ini bukan tanggung jawab perusahaan. Nah, seperti apa ini dok? Seharusnya mungkin ya ketika perusahaan yang baik tentu dia akan bertanggung jawab terhadap karyawannya. Makanya itu sekarang ini sebenarnya perusahaan sudah enak, perusahaan itu bisa mengikutkan pekerjanya untuk mengikutkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ketika nanti terjadi masalah ataupun terjadi timbul penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan akibat kerja, maka itu akan semuanya akan di-cover ataupun ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi apakah nanti ternyata dia mendapatkan setelah bekerja di perusahaan ini mendapatkan cancer nih di paru-parunya karena paparan daripada debu silika, dia menderita silikosis ataupun kanker pada paru-parunya, maka itu akan mendapatkan pengobatan semua di cover oleh BPJS dan akan mendapatkan kompensasi apapun itu sakitnya. Apakah ketika juga pekerja itu ketika bekerja dia jatuh dari ketinggian, saya sepertinya dapat juga tuh ketika dia bekerja itu naik ke pohon jatuh sehingga mengalami lumpuh pada kedua kakinya. Nah itu kan kalaupun memang dia udah permanen sampai itu program return to work itu dok, itu Mbak yang seperti saya sampaikan tadi, itu ada batas waktunya. Jadi nggak selamanya kita kita terapi terus sampai dia bertahun-tahun udah nggak bakal kembali. Kalau kita udah nyatakan udah secara literatur ini sudah tata laksana sudah maksimal dan juga dia sudah tidak bisa lagi kembali. Misalnya ketika dia seorang penyadap karet, biasanya dia bisa menyadap 1000 karet ketika dia bekerja. Ketika dia kena stroke, udah mengalami penyembuhan, udah menjalani program return to work selama 6 bulan setelah pasca perawatan, 1 tahun pasca perawatan, kita udah maksimal tuh. Udah kita lakukan program return to work, kita melakukan terapi okupasi, udah kita tiktokan sama dokter gizi, sama dokter fisioterapi. Ternyata udah nggak bisa, udah maksimal, cuma bisa kekuatan segitu. Sehingga dia cuma bisa menyadap 500 batang karet per hari, perharinya. Maka itu sisanya itu menjadi kecacatan, Mbak. Si kecacatan ini menjadi kompensasi dia. Maka kalau dia perusahaan mengikuti pada BPJS Tenaga Kerja, dia akan mendapatkan pergantian daripada kecacatannya itu. Jadi sampai sedetail itu. Jadi bukan hanya cacat ketika misalnya jarinya putus, ini dihitung kecacatannya berapa persen, dia akan mendapatkan gantian. Kecacatan fungsi juga seperti itu, Mbak. Jadi ketika dia mendapatkan sakit dan dia tidak bisa lagi bekerja secara maksimal sehingga fungsinya menurun, maka itu adalah kecacatannya.
Kecacatan itu akan mendapatkan penggantian dari BPJS Ketenagakerjaan. Tentu diharapkan perusahaan memperkerjakan tenaga kerjanya ditanggung menggunakan BPJS TK. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah mengirimkan pesan singkat ini dari 08789941 sekian-sekian. Dari Lala, Mbak Lala terima kasih. Izin bertanya dok, untuk pasien yang mengangkat beban berat di tempat kerja, beban dipikul di bahu dan pundak, apakah ada efek negatif yang mungkin terjadi dalam jangka panjang dan intervensi apakah yang bisa dianjurkan? Terima kasih Mbak Lala pesan singkat melalui WhatsApp-nya. Silakan dok. Baik, terima kasih Mbak Lala. Mbak Lala ini sepertinya ahli K3-nya atau dokter perusahaannya ini? Detail banget ya dok. Ya, tentu itu pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana ini faktor ergonomi tadi Mbak, yang seperti saya sampaikan di awal. Ketika kita melihat pekerja ini dengan kegiatan angkat angkut nih, dia mengangkut barang di di lehernya, ada beberapa faktor penyakit yang bisa ditimbulkan nantinya. Mulai dari radikulopati namanya cedera pada sistem persarafannya di leher ini yang bisa menimbulkan nanti nyeri ataupun bahkan hilang rasa ataupun sampai kelemahan pada jari tangannya. Selain daripada nyeri ataupun pada punggung dan lehernya. Yang kita takutkan adalah kelumpuhan ketika dia mengangkat beban secara lama. Kemudian kan kalau secara naisnya itu diatur tuh berapa makanya ketika ini ada sebelum timbul sakitnya itu ketika MC okupasi Mbak, kalau misalnya yang saya tadi sampaikan di awal, ketika pekerja ataupun perusahaan melakukan medical check up okupasi di rumah sakit yang ada dokter okupasinya, biasanya kami menawarkan itu penilaian hazard ergonomi juga. Hazard ergonomi itu, jadi kita mau mendapatkan apakah pada pekerja ini terdapat gangguan muskuloskeletal. Jadi walaupun pekerja kami kemarin melakukan promosi seperti itu di rumah sakit kami, di rumah sakit daerah Palembang itu. Jadi perusahaan yang melakukan medical check up ke kami melakukan promosi dengan pemeriksaan ergonomi free. Jadi di paket MCU-nya itu. Kemudian pemeriksaan mental juga free ketika dia baru pertama kali MC okupasi di rumah sakit kami. Jadi itu untuk men-screening tadi Mbak, apakah pada pekerja ini terdapat gangguan otot rangka pada mereka. Dengan melakukan screening tadi, apakah ketika dia gangguan mental kita menggunakan SDS dan SRQ. Ketika dia kayak tadi untuk ergonomi kita menggunakan tools, bisa menggunakan brief survey, bisa menggunakan tools lain untuk men-screening dia. Oh ini kemungkinan terjadi gangguan otot dan rangka. Selain daripada pemeriksaan fisik. Jadi kita bisa dapat di awal nih kalau misalnya dengan MCU dengan dokter okupasi. Gitu ya, iya, kan kalau biasanya kalau MCU biasa kan cuma periksa apa nih? Oh periksa darah, periksa urin, periksa ronsen. Tapi penyakit akibat kerjanya nggak dilakukan screening, iya nggak spesifik saya. Dokter ini prakteknya di mana dokter, sehingga mungkin pemirsa ataupun juga masyarakat yang saat ini menyaksikan kita ini tahu, oh jadi kalau misalnya membutuhkan dokter okupasi bisa langsung menuju ke dokter Aris. Oke, sementara ini kalau di Palembang saya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dan juga ada di BBLKM ataupun Labkesda yang ada di depan Angkatan Darat ya, di samping daripada Rumah Sakit Muhammad Hussein. Jadi monggo silahkan kalau mau berkonsultasi ke kami, tentu kami akan welcome sekali. Mudah-mudahan kami bisa bermanfaat, bisa membantu daripada komunitas pekerjaan. Karena ya khairun nas anfa'ul linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaatnya bagi manusia yang lain. Jam prakteknya dok? Sementara ini Selasa dan Kamis. Kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang dari jam 10 sampai jam 12. Kalau di BBLKM dari jam 2 sampai jam 4. Oke, baik. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo dokter, masih akan kembali. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya? Celananya! Waduh. Iya berat, Hati-hati dong, Mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk bergabung dengan tema hari ini, yakni pelayanan kedokteran okupasi di rumah sakit dan perusahaan. Masih bersama Dr. Aris. Dokter, kita lanjutkan kembali. Ini semakin menarik kalau berbicara mengenai kesehatan, katakanlah kesehatan fisik kita sudah bahas. Nah, tapi ternyata screeningnya juga ada kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini yang saat ini sedang mungkin marak juga ya di kalangan Gen Z terutamanya. Dikit-dikit kesehatan mental itu disinggung, ini mental health gitu. Nah, kalau kesehatan mental screeningnya seperti apa? Terus dampaknya, efeknya seperti apa, dan terapinya begitu. Kemudian rujukannya seperti apa untuk anak-anak yang katakanlah untuk pekerja-pekerja yang mengalami katanya gangguan mental ini, katakanlah seperti itu. Betul. Silakan, Dok. Betul, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan juga memang seperti tadi Mbak Bima sampaikan, Gen Z ataupun generasi sekarang rawan sekali terpapar daripada gangguan mental. Mental seperti health, itu ya, ya. mental health. Jadi saya cerita sedikit karena memang kemarin juga waktu ada perusahaan yang medical check up di kami, MC Okupasinya, kita kasihkan free juga untuk screening mental health ini. Jadi kalau di okupasi itu hazard yang kelima, yang terakhir tadi yang saya sampaikan di awal tadi adalah hazard psikososial. Hazard daripada gangguan psikologis dan juga sosial tempat dia lingkungan bekerjanya. Jadi kalau dari Permenaker sendiri itu ada tools yang bisa kita gunakan untuk men-screening ini. Jadi mereka merekomendasikan baik Permenaker ataupun Permenkes ataupun WHO itu udah menggunakan merekomendasikan beberapa tools untuk men-screening gangguan psikososial ini. Apakah dia melalui SDS, ataukah melalui SRQ, ataukah kalau Jepang itu menggunakan JBSQ. Jadi banyak ini tools yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk mendapatkan apakah pekerja ini mengalami gangguan mental. Jadi screening ini kemarin sempat juga ketika ada sedikit cerita lucu ketika pimpinan dari perusahaan ini mengatakan kayaknya di tempat kerja kami semua karyawannya seneng-seneng aja, Dok. Jadi kita membagikan kuesioner semuanya mereka tidak ada masalah gangguan kesehatan. Ternyata dari hasil MCO-nya bermasalah. Loh, ini kok kenapa bisa seperti? Jadi ketika kita melakukan MCO, kita itu kan blinded, kita nggak boleh tahu pekerjanya. Jadi kita jadi pekerjanya merasa rileks ketika mereka menjawab itu dan menjawabnya sepenuh hati, jangan jangan disimpan-simpan. Kadang kalau dia yang screeningnya perusahaan, mereka kan biasanya kan asal papa senang lah ya, asal perusahaan. Jadi mereka menutupin kalau sebenarnya mereka ada masalah. Iya. Tetapi ketika dari hasil MCO itu, ketika kita dapatkan dengan secara sungguh-sungguh, ternyata memang terdapat gangguan mental nih pada mereka. Baik itu kan kalau dari screen itu kita bisa dapatkan sumber masalahnya itu dari mana. Apakah karena misalnya ada ketaksaan peran. Jadi pekerja ini merasa perannya di perusahaan ini nggak jelas. Kan kita ada seperti itu, job desk-nya nggak jelas lah. Saya ini diterima di sini, misalnya saya sebagai dokter, tapi saya kok disuruh jadi tukang sapu, misalnya kan seperti itu, ada tuh. Atau misalnya dia seorang engineer elektrik ataupun seorang teknisi elektrik, dia dikerjakan di bagian gudang ataupun penyimpanan. Nah, itu kan nggak sesuai. Nah, kadang mereka mengalami stres nih pekerjanya, karena udah nggak sesuai dengan tupoksinya dia, job desk-nya dia gitu loh. Nah, begitu juga ada namanya
faktor tekanan atasan. Jadi ada, ketika itu kita bisa dapatkan Mbak, dari screening itu, ternyata stresnya ini dari tekanan atasannya, ataupun ternyata ada tekanan dari bawahannya, seorang supervisor yang tidak bisa memanajemen anak buahnya, itu stres juga Mbak. Banyak yang menjawab, ya itu tadi yang seperti kita di awal, kadang mereka udah sampai cenderung menarik diri, bahkan ada tentatif suicide, dia pengen mengakhiri hidupnya karena merasa nggak sanggup untuk menata anak buahnya. Bahkan kalau yang ditekan sama atasnya, aduh lebih baik saya resign deh, lebih baik saya pindah dari perusahaan ini. Karena itu sayang nih. Toksik, lingkungan kerja yang toksik, lingkungan kerja yang tidak nyaman. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Tentu dari hasil screening. Kita bisa melakukan lewat MCO okupasi ataupun silakan konsulkan ke kami. Kalau misalnya di awalnya ini sudah kayaknya pekerja ini banyak diem nih, atau di tempat kerjanya suka marah-marah sama teman kerjanya, ya udah silakan konsulkan ke kita. Bukan berarti kita menentukan ini pekerjaannya sakit jiwa nanti. Enggak seperti itu. Jadi kita mau tahu ini sumber masalahnya dari mana, sehingga kita bisa dapat nanti rekomendasinya itu kita ke perusahaan, tata laksananya. Jadi bukan tata laksana hanya obat-obatan, dikasih obat penenang, dikasih dia obat untuk happy, untuk senang, enggak seperti itu. Jadi justru kita merekomendasinya ke perusahaan. Pak, ini sepertinya harus diperbaikin adalah misalnya manajemennya ini kurang baik sih atasannya, atau ini bawahannya yang ini nih sebaiknya dia dipindahkan seperti itu. Nah, itu rekomendasi yang bisa kita berikan. Jadi kita bisa dapat di awal nih Mbak, ketika kemudian kita juga solusinya juga dapat begitu ya. Iya, kita rekomendasi. Jadi nggak menggantung. Jadi pekerjaannya nggak hanya dilakukan pemeriksaan, tahu sakitnya, tapi nggak tahu solusinya, ini saya mesti kemana nih. Karena banyak dari hasil MCU itu seperti itu Mbak. Ketika anggaplah mereka tahu, ini ada penurunan pendengaran, saya mengalami tuli nih, konsul ke dokter THT diberi alat bantu pendengaran. Tetapi ternyata dia bekerja di lingkungan yang bising. Nah ini kan nggak ada tata laksana untuk kebisingannya, nggak ada tata laksana okupasinya. Akan ada miss. Tahun depannya di MCU tambah berat lagi tulinya. Tahun depan tambah hilang ini pendengarannya, kan kasihan seperti itu. Jadi kita berikan kalau dengan okupasi itu kita tata laksananya komprehensif, tidak hanya daripada aspek anatomis yang kita perbaikin, tapi aspek fungsi ataupun lingkungan kerjanya yang kita modifikasi. Kalau misalnya melihat bahwa memang dokter okupasi ini memiliki peranan yang sangat penting, sayang sekali ya Dok, kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu masih banyak yang tidak teredukasi begitu betapa pentingnya kehadiran dokter okupasi di perusahaan-perusahaan. Nah, apakah saat ini sudah ada intervensi dari pemerintah mewajibkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki satu minimal tuh dokter okupasi, Dok? Sayangnya mungkin sampai sekarang belum ada ya. Bahkan mungkin untuk pengambilan spesialis kedokteran okupasi pun ini sekarang kayaknya belum masuk ke dalam pada biasanya kan kalau kita Kemenkes itu memberikan bantuan untuk pendidikan untuk 4 mayor biasanya. Yang 4 mayor itu yang kayak tadi yang bedah biasanya, obgyn, anak dan juga penyakit dalam, itu biasanya pemerintah kasih bantuan. Tetapi untuk yang melanjutkan kedokteran spesialis okupasi biasanya tidak ada untuk beasiswa lah dari Kementerian Kesehatan untuk membantu proses pendidikannya. Mungkin diharapkan ke depannya pemegang kebijakannya ini tentu bisalah membagikan peran daripada ataupun menyebarluaskan ketika nanti bisa menyekolahkan seorang dokter belum menjadi dokter spesialis okupasi, tentu mereka akan bisa mengisi pos-pos yang ada di perusahaan sehingga bisa memberikan manfaat kepada pekerja-pekerjanya. Karena kebijakan pun sekarang mungkin di kita belum ada yang mewajibkan. Biasanya hanya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki dokter spesialis okupasi di perusahaannya. Apakah ada kekhawatiran maksud saya ini dari perusahaan kalau misalnya punya dokter okupasi sendiri, ini khawatirnya malah merugikan perusahaan begitu dengan kemudian dengan diagnosanya tadi misalnya. Ya, kadang benar Mbak. Jadi ada beberapa perusahaan yang justru takut ketika mereka melaporkan ada penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan akibat kerja di perusahaannya. Karena itu akan nanti menurunkan daripada rating ataupun status perusahaannya. Karena begitu misalnya nanti ditemukan, ternyata di perusahaan ini banyak terdapat penyakit akibat kerja. Ternyata di perusahaan ini ada banyak terjadi kecelakaan akibat kerja. Maka investor nggak akan mau masuk ke perusahaan itu. Jadi mereka mengkeep nih. Mereka nggak mau melaporkan ini. Jadi win-win solution akhirnya. Tapi yang akhirnya yang kasihannya yang dirugikan adalah pekerjanya. Seperti itu. Baik dokter, kemudian jadi apa yang harus dilakukan tentunya oleh perusahaan-perusahaan nih agar maksudnya
terbuka begitulah, teredukasi dengan baik bahwa dokter okupasi ini sangat dibutuhkan. Justru tadi keputusan ataupun juga hasil rujukan dari dokter okupasi ini bisa legal begitu ya dok, ya menentukan bagaimana mau diapakan pekerja yang katakanlah tidak fit untuk bekerja ini. Betul. Seperti apa dok? Jadi untuk sebenarnya kita dokter okupasi itu secara hukum kita bisa dalam aspek hukum bisa aspek legalnya ada ketika kita menentukan surat kelayakan bekerja. Di mana kita menentukan surat kelayakan bekerja itu melalui 7 langkah penentuan kelayakan bekerja. Sehingga ketika pada pekerja yang memang sudah mengalami penyakit akibat kerja ataupun penyakit walaupun bukan akibat kerja, saya contohkan kemarin misalnya ada pekerja yang mengalami gangguan fungsi daripada otaknya karena operasi, karena ada tumor di otaknya. Nah ini sementara umurnya masih produktif, masih 45 tahun. Sementara untuk bekerja apa-apa nggak bisa lagi. Ingat pun tidak, memorinya gangguannya terjadi gangguan memori, fungsi kognitifnya terganggu, berjalan pun harus dipapa, harus dituntun. Jadi cuma hanya bisa absen nih ke perusahaannya. Jadi dalam satu sisi perusahaan juga bingung mau mempensiunkan dini pekerja ini seperti apa, mau dipensiunkan takutnya nanti keluarga pasien akan menuntut, tidak dipensiunkan perusahaan akan keluar berapa rugi tahun ini, rugi lebih berapa tahun nih, maka ini akan dikonsulkan ke dokter okupasi untuk penentuan kelayakan kerja. Karena begitu nanti akan ada keluar surat kelayakan kerja bahwa pekerja ini memang unfit secara permanen, artinya permanen unfit untuk bekerja lagi, maka itu ada aspek legal. Jadi perusahaan bisa menggunakan ini sebagai dasar hukum, sebagai jalan untuk mempensiunkan ini pekerja ini. Jadi dan juga biasanya nanti akan ada pertengahan bagaimana nanti uang pensiunnya seperti itu. Jadi tidak hanya merugikan perusahaan nantinya, tidak juga merugikan pada pekerjanya. Jadi dua-duanya sebenarnya bermanfaat kalau ada dokter okupasi. Kalaupun memang nggak itu tadi, silahkan konsulkan ke kami untuk penentuan kelayakan kerja. Jadi mudah-mudahan kesadaran perusahaan saat ini tuh lebih aware lagi begitu ya dok ya, terhadap kehadiran dokter okupasi ini, karena jangan khawatir begitu, jangan takut begitu, bukannya malah merugikan tapi juga justru ada keuntungan bagi perusahaan ya dok ya. Begitu. Kadang kita mau melindungi pekerja tapi dianggap ini merugikan perusahaan nantinya ya, padahal justru enggak. Ketika pekerja ini kita lindungi, justru manfaatnya nanti ke depannya Mbak, bahwa produktivitasnya akan meningkat. Ketika kita di awal kita dilindungin, pekerja dilindungi di awal, maka dia akan lama bekerjanya, produktivitas akan panjang. Seperti itu. Jadi memang keduanya ini diuntungkan. Iya sebenarnya. Cuman di awalnya biasanya rata-rata perusahaan nggak mau tuh. Aduh nanti kena laporan, nanti akan Kemenaker nanti akan datang, Disnaker nanti akan datang melakukan evaluasi di perusahaannya. Nah itu biasanya takut mereka. Atau justru memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tidak menguntungkan untuk perusahaan. Betul. Begitu ya dok ya? Padahal enggak. Kita dokter perusahaan itu ataupun dokter okupasi itu berdiri dalam tengah-tengah. Satu kaki kami di perusahaan, satu kaki kami di pekerja. Jadi tidak memihak kepada pekerja, tidak juga memihak kepada perusahaan. Jadi memang menguntungkan keduanya. Jadi perusahaan ini harusnya tidak perlu khawatir begitu. Lebih baik memiliki minimal satu aja begitu dokter okupasi ya dok ya. Harusnya ataupun juga pemerintah ada intervensinya agar mewajibkan setiap perusahaan minimal memiliki satu orang dokter okupasi. Karena kalau misalnya melihat dari jumlahnya itu baru ada 190-an untuk Indonesia begitu, itu kurang sekali kalau begitu. Padahal perannya begitu penting ya dok ya. Memang, mudah-mudahan juga ada intervensi dari kementerian untuk tadi membantu beasiswa lah pendidikan untuk teman-teman sejawat dokter umum yang untuk melanjutkan pendidikan spesialis okupasi. Jadi tidak hanya 4 mayor tadi, jadi tolonglah yang kecil-kecil untuk teman sejawat yang jangan dianaktirikan begitu ya dok ya, karena perannya juga penting sekali ini. Baik, terima kasih sekali dokter Aris sudah berbagi bersama kami kali ini dalam Halo Dokter. Kita sudah membahas mengenai pelayanan kedokteran okupasi di rumah sakit dan perusahaan. Kita juga berharap ke depan perusahaan-perusahaan sudah semakin aware terhadap keberadaan dokter okupasi ini agar tentunya bisa memberikan memberikan masukan yang tepat begitu untuk para pekerjanya, dan jangan khawatir tidak akan merugikan perusahaan karena berdiri di tengah-tengah ya dok ya, tidak akan memberikan rekomendasi yang tidak sesuai dan juga
untuk kemaslahatan bersama begitu. Terima kasih sekali Dr. Terima Aris, kasih, terima Mbak kasih Irma. untuk Terima Anda yang sudah kasih. bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp yang sudah bergabung. Terima kasih. Akhirnya saya Wimaya Sersta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.